kuliah yang kita untuk siap untuk BKM yang kita berikan untuk pihak luar gitu. Jadi baik muslim dan segala macam ini bisa. Ada misalnya mata kuliah public speaking gitu. Udah dapat public speaking sini. Ada belajar public speaking nggak? Nah, public speaking akan sambil macam lobby dan negosiasi, special event, digital markom, branding strategik, media habit, media monitoring, citizen journalism, fotografi, sutradaraan, produksi film dokumenter dan produksi program acara non fiksi itu yang kita tawarkan itu. Artinya ini dosen-dosen ini sangat kita untuk MBKM ke orang luar, pihak luar ya kita cari dosen-dosen juga yang ini kan yang nggak malu-maluin lah. Gitu. Jadi 12 mata kuliah itu. Nah, 12 mata kuliah itu Anda bisa ngambil itu di komunikasi. Bisa juga Anda bisa ngambil di prodi yang lain di tempat kami gitu, tidak apa-apa. Artinya MBKM itu kalau dari luar ambil MBKM itu bisa ngambil di kita di semester 2, di semester berapa yang ada boleh. Tapi kalau saya, fakultas saya adalah mahasiswa saya yang boleh ambil MBKM itu kalau sudah selesai semester 5. Semester 6 baru dia ambil keluar. Tapi di luar itu dia bisa ngambil mata kuliah yang tempat lain ada di semester 2, di semester 4, semester 6 dan seterusnya. Itu yang harus hal itu yang saya buat. Oke, itu sekitar MBKM ya. Jadi di peluang. Jadi artinya ke depan baik perguruan tinggi yang ada di daerah atau ada di kota nggak bedanya, udah sama kualitasnya. Karena kita udah bisa ngambil di mana-mana. Nah, kalau mahasiswa saya itu saya suruh ambil lebih banyak mata kuliah agama. Kenapa? Karena di stasiun televisi sekarang kan banyak program-program agama gitu. Nah, begitu dia membuat sebuah kegiatan agama, si Bang Sekap ini dia nggak paham agama gitu. Kalau nggak paham agama, bagaimana kita membuat program agama gitu? Karena pelajaran mahasiswa saya masa yang umum gitu dan segala macam. Jadi harga gitu. Jadi itu semua kembali kepada mahasiswa itu sendiri. Oke, itu ya. Jadi peluang pada Anda bisa ngambil di kita gitu. Dan kita dan tidak perlu bayar. Gitu. Mungkin dapat nanti pas aku bayar mungkin saya ini kayaknya nggak perlu bayar lah. Anda ngambil di kita nggak perlu bayar. Kalau bayar di tempat saya 25 juta 1 semester. Ya kalau bayar 4 juta 200. Jadi 4 juta 200 tahun. Saya 1 semester itu 25 juta. Jadi kalau uang kuliah mahasiswa segitu gaji dekan berarti bagus kan? Ya bisa dimaklumi. Nah itu harga gitu. Karena kita di kota ada segala macam, itu pun banyak yang ngambil gitu kan. Nah maka kita jaga kualitas dan segala macam. Oke itu ya. Jadi bulan itu segala macam. Jadi silakan Anda mau ambil, kita belajar sudah mulai bulan 3 sudah mulai. Kita mau ambil silakan nanti daftar nanti Pak Dekan akan mengajukan mata-mata kuliah. Ini yang anak-anak yang ambil. Oke, kembali kepada ini. Yang itu bagaimana kita keterampilan komunikasi efektif dalam membangun sebuah tim kerja. Memang dalam sebuah tim kerja adalah keberhasilan sebuah organisasi sangat tergantung pada kemampuan komunikasi leader di situ. Nah, ini kita akan coba diskusi mengenai komunikasi yang efektif dalam membangun sebuah tim kerja gitu. Oke, slide kedua. Nah ini saya sekarang udah sebelum kita masuk ke materi ini kita renungkanlah dulu perjalanan kita di manusia sebenarnya apa sih sebenarnya tugas kita apa dan segala macam. Ini sebagai ilustrasi sajalah ya, karena kita suka tidak suka memang kita harus pulang pilihan kalau nggak ke kiri ya ke kanan. Ada yang mau pulang ke kiri sih? Ada nggak? Nah, ya udah. Jadi ke kiri dan ke kanan. Kalau mau tuh pulang ke kiri apa mesti kita lakukan? Ini renungan saja lah bahwa di dunia ini sebenarnya lah itu sandiwara, sendagurau dan apa lah. Kita sebenarnya di dunia ini kan ngantri untuk pulang, ya ngantri untuk pulang. Jadi
Jadi kalau ada meninggal nggak perlu kita sedih, nggak perlu kita pesta-pesta aja. Udah meninggal orang buat pesta, peduli apa, peduli hapus dulu lah, tanam aja gitu kan, dia udah pulang gitu kan. Itu menurut saya. Gitu. Tapi harus kita bukan apa yang harus kita bawa pulang. Mati itu memang udah bukan mati sebenarnya. Kita hidup tapi hidup di tempat yang lain. Di sini kita untuk latihan, untuk persiapan untuk pulang ke sana. Ya, kalau kita sini bahagia pasti kita akan pulang ke kanan. Kalau sini nggak bahagia kita akan pulang ke kiri. Itu betul soal itu. Karena perjalanan pulangnya sangat panjang. Nah, tugas kita di dunia pun ada di sini adalah untuk menyembah Tuhan dan memimpin. Kan? Tugas itu juga bukan tugas cari duit, bukan tugas cari istri yang banyak, suami yang hebat, bukan. Tugas Anda di sini adalah di dunia itu puji Tuhan, yakin kepada Tuhan, memanage diri sendiri. Memanage dalam arti kata kita di sini hidup di dunia nggak perlu kesah dan segala macam-macam, memimpin diri sendiri. Ya, untuk persiapan ke sana. Ini ilustrasi saja. Kuliah ini kan dalam rangka ada keterampilan untuk menjemput rezeki supaya kita pulang ke sana. Nah, ini ilustrasi saja. Ya, oke ya. Ini sengaja saya sampaikan biar saya dapat pahala gitu kan. Sengaja orang bertobat dan segala macam. Oke, nah kalau kita bicara komunikasi efektif dalam membangun sebuah tim, ada isu-isu yang harus kita lihat di sini. Bahwa kita lihat di sini adalah sukses dalam sebuah tim. Sukses dalam sebuah tim itu sangat ditentukan dalam sebuah tim, sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita berkomunikasi antara anggota di dalamnya. Ini sangat penting. Ya, saya dengan kasus tadi saya bilang setahun itu digoyang-goyang, belum terlaksana MBKR-nya. Karena disitulah kemampuan kita adalah meyakini dia. Rupanya dia sendiri saya dalam hal ini adalah belum berhasil, karena setahun baru berhasil itu karena apa? Nggak terbuka selama ini bahwa kalau dilaksanakan MBKM itu saya katakan 52 mata kuliah itu bisa hilang. 52 mata kuliah selama ini kan sumber pendapatan tambahan bagi mereka gitu dan segala macam. Nah, begitu kita tahu itu hal itu kita yakini akhirnya bisa menerima. Gitu. Tapi tentu dengan mengorbankan melengkapi yang dia hilang. Nah, ini komunikasi. Ya, tadi contoh saya oke, nggak perlu banyak mengajar, hilang mata kuliah segala macam. Tapi saya kompensasi dengan kerjaan yang lain yang lebih tidak kalah kurangnya juga penghasilannya. Gitu. Nah itu. Jadi di sini kita lihat ada. Nah saat orang bekerja sama mencapai tujuan, maka hal ini memerlukan perencanaan itu kerjasama individu segala macam sudah perlu. Jadi dari sini dalam sukses sebuah tim itu harus diawali adalah bagaimana menyusun anggota tim. Ya, sebuah organisasi itu hebat karena ada tim-tim yang bekerja itu ada masa kasarnya patuhlah kepada komandannya kan gitu. Nah untuk patuh pada komandannya tentu harus kita ngambil tim-tim itu yang dia tahu visi kita, tahu visi organisasi itu. Jadi tugas pertama pemimpin itu adalah menyampaikan visi dan misinya gitu. Maka dalam sebuah pemimpinan itu kan jadi sekarang dengan kan itu apa sih yang dari kepala pemimpin itu gitu kan kita sampaikan. Jadi orang itu setuju kan dengan ini. Nah, itu juga kita dalam misalnya organisasi formal kita misalnya didekan itu yang kita ambil nanti orang-orang yang wakil dekan atau kapolri, sekdur itu yang setuju sama kita gitu kan. Yang setuju, yang memahami apa misi kita kan itu. Nah, kegagalan pemimpin itu tidak mampu dia memahami, mensosialisasi apa idenya kepada yang menjadi timnya itu. Nanti itu dilakukan komunikasi. Nah, itu. Ya, komunikasi. Kalau kita tanya apa anggota tim itu kan kemampuannya itu keterampilannya itu kan berbeda-beda satu orang dengan orang lain.
Nah, dari situ harus kita memahami itu. Nah, komunikasi sangat penting dalam rangka memahami itu. Nah, ini hal ini ya. Selanjutnya kita lihat pekerjaan di dalam tim akan efektif saat bisa. Nah, maka itu yang harus selalu dilakukan oleh dalam membangun tim kerja yang solid, pendekatan komunikasi itu harus selalu dialog. Saya awal-awal jadi pemimpin itu anggota saya terkejut karena anggotanya namanya bukan orang Aceh gitu ya, orang Aceh gitu, orang Aceh memang agak kasar gitu. Saya kalau ada pemimpin sidang itu, lo kasar itu belum arti kata saya marah dia gitu, tapi begitu sebuah ide saya tenang dia oke tenang, kita sering pukul meja, bang, dapoh meja, kita jadi kecil, aku mau dekan pukul meja, kita kerja marah kita karena biasa orang aja itu kalau udah ini kalau senang kan, wah udah betul ya, bang, pukul meja kan, itu kerja kebiasaan itu karakter kita. Yang sangat penting adalah agar kita diskusikan sebanyak mungkin. Kita bisa berdebat di debat harus bisa gitu. Nah ini kalau mau kasih efektif. Ya itu. Nah kalau begitu tentu kita itu harus banyak wawasan kan gitu. Ada yang nggak bisa nggak didebat, kalau nggak bisa debat kan susah kan. Nah kalau ibu-ibu yang nggak bisa didebat itu adalah suaminya mau kawin lagi, nggak bisa itu nggak ada hubungannya. Ini benar Bu ya, Bu ya. Kalau lain bisa didebat ya Bu ya. Karena kalau suaminya Bu ini ibu ya. Nah harus bisa didebat. Nah kalau ibu-ibu hal itu nggak bisa didebat, itu udah harga mati Bu, NKRI harga mati ya Bu ya. Nah ini persoalan. Jadi harus bisa didebat. Nah untuk bisa didebat itu kan harus kita mempunyai sebuah wawasan. Maka saya katakan kita tujuan akhir dunia itu jadi pemimpin. Orang yang biasanya bisa didebat itu kalau orang itu adalah dia tahu siapa diri dia, apa fungsinya di dunia dia tahu. Karena fungsi kita di sini adalah hanya persiapan untuk pulang ke tempat yang sama. Jadi di debat itu bisa karena dalam rangka kesana semua gitu. Jadi kalau kita orientasi kepada tauhid, kepada keimanan, orang mau debat apa kita senyum aja, nggak ada masalah karena kita nggak ada kepentingan apa-apa. Gitu. Orang yang nggak bisa debat biasanya pemimpin itu ada kepentingan apa-apa terhadap urusan dunia yang belum selesai. Nah ini problem. Tapi kalau kita urusannya kita ketahui pulang memang ini sementara pulang itu debat apa itu ada masalah karena kita nggak ada kepentingan finansial atau kepentingan pribadi kan itu persoalan di situ. Maka saya katakan dalam dengan Pak Jawa ini adalah penanaman keyakinan beragama yang sangat penting. Itu kalau orang itu keluarga agamanya kuat dan aman, tidak apa-apa dalam memimpinnya senyum aja di debat. Apa gitu? Karena dia nggak ada kepentingan apa-apa dari berbagai ini nilai-nilai ini yang harus baru bisa kita membangun sebuah tim. Kalau nggak apa terjadi konflik dan segala macam, santet dan segala macam. Ini persoalan itu yang secara bawah itu memang sering berdiskusi, berdebat, bertukar saran. Kemudian juga kita harus mengongki bahasa Jawa bagaimana cara berfungsi kita tahu dari kondisi anggota tim kita dan kondisi apa. Maka saya katakan itu kalau menjadi pemimpin itu harus selesai dulu urusan dunianya. Baru bisa jadi pemimpin yang baik. Kalau tidak selesai urusan dunia nggak bisa. Ya belum selesai urusan dunia. Gitu ada selesai. Jadi terjadi itu ya. Jadi itu ya kemampuan berkomunikasi bekerja dalam tim efektif saat bisa berdiskusi, bertukar saran dan tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang sangat penting lagi adalah empati kepada anggota kita, anggota tim. Itu sangat penting empati. Kita